Masih di seputar dunia perpajakan nih pemirsa. Tahu apa yang lebih ngeselin dari rencana kenaikan pajak pertambahan nilai jadi 12%? Wacana pengampunan pajak bagi orang kaya. Tiap hari ada aja yang bikin rakyat emosi. Dan kali ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Wacana pengampunan pajak atau tax amnesty bergulir setelah Komisi 11 DPR memasukkan usulan agar RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak masuk ke dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025 DPR. Karena masuk Prolegnas, otomatis akan ada pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk merincikan tentang penyusunan regulasi tentang tax amnesty. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun, mengatakan pemberlakuan tax amnesty perlu untuk mengawal berbagai visi misi pemerintahan baru Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ya kalau gitu kenapa usulannya bukan datang dari pemerintah? Kalau beneran diterapkan, maka tax amnesty kali ini akan masuk jilid 3 setelah sebelumnya dilakukan pada 2016 dan 2022. Jadi, konsepnya tax amnesty adalah pengampunan pajak yang dibayarkan dengan cara mengungkap harta yang sebelumnya tidak didaftarkan dan membayar uang tebusan kepada pemerintah. Sebagai imbalannya, pemerintah akan menghapus sanksi administrasi, sanksi pidana, dan pajak yang seharusnya terutang. Berdasarkan data Komdigi, program tax amnesty jilid 1 yang dilakukan pada 2016 tak memenuhi target yang diharapkan. Negara hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 78,79% dari target uang tebusan dan 14,6% untuk dana repatriasi dari luar negeri. Sedangkan pada tax amnesty jilid 2, negara mulai realistis dengan tak mematok target dan mampu mengumpulkan dana dari setoran pembayaran pajak penghasilan atau PPh sebesar 61,01 triliun rupiah. Meskipun belum maksimal, uang tebusan yang dibayarkan akan langsung masuk ke kas negara, sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah lainnya. Tax amnesty juga menjadi cara pemerintah untuk menarik uang dari para wajib pajak yang bandel. Program ini memungkinkan untuk mengungkap harta tersembunyi dari orang-orang super kaya yang sebelumnya ogah melaporkan seluruh hartanya hingga menarik kembali dana yang terparkir di luar negeri kembali ke Indonesia. Selain itu, dengan lebih banyak wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan asetnya dengan benar, basis pajak Indonesia akan meningkat, sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam mengumpulkan pajak di masa depan. Nah, tadi itu kan dari sisi baiknya aja, sekarang dari kritik dan dampak implementasinya. Tax amnesty menimbulkan sentimen ketidakadilan. Program ini jadi kabar gembira bagi wajib pajak bandel karena mereka bisa dengan gampangnya hanya bayar uang tebusan tanpa harus dikenakan sanksi. Nah, ini bisa munculin kecemburuan terhadap pembayar pajak yang patuh dan cenderung menjadi trigger buat mereka untuk ikut-ikutan tidak bayar pajak. Lalu, downside yang lainnya adalah resiko timbulnya moral hazard dari program ini. Trilogi tax amnesty di negeri ini akan menjadi preseden bahwa program ini akan terus ada dan berjilid-jilid. Kayak sinetron tersanjung. Wajib pajak yang tidak patuh bukannya makin patuh, malah bisa jadi akal-akalan terus nungguin pelaksanaan program tax amnesty berikutnya biar bisa melakukan penghindaran pajak dan tidak dikenakan denda ataupun bunga atas keterlambatan pelaporan. Tax amnesty mungkin jadi cara untuk menambah pemasukan negara guna menjalankan program-program andalan pemerintah. Tapi, dengan munculnya wacana ini, tepat setelah pengumuman kenaikan PPN 12% sih agak empati ya. Semakin menguatkan stigma kelas menengah dipajaki, kelas atas dapat tax amnesty. Gimana menurut kalian? Share di kolom komentar ya!